Baiklah sobat-sobatnya, secara resmi saat ini sudah dibuka untuk pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2023. Nah teman-teman, bagi yang memenuhi syarat silahkan segera mendaftar untuk PPG Prajabatan tahun 2023. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu berbagai macam hal penting yang perlu kita ketahui sebelum kita melakukan pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2023. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi selengkapnya terkait tentang pendaftaran PPG Prajabatan 2023, silahkan teman-teman bisa langsung berkunjung ke ppgkemdikbud.go.id, kemudian bisa klik enter. Nah di sini sudah muncul untuk tombol yaitu daftar PPG Prajabatan 2023 sudah dibuka. Kalian bisa klik di sini ya untuk mendaftar PPG Prajabatan. Nah di sini kita mulai dari daftar sebagai peserta ya teman-teman, karena kita ingin mendaftar sebagai mahasiswa PPG Prajabatan. Makanya teman-teman di sini klik di sini yaitu daftar sebagai peserta. Kemudian silahkan masukkan surel dan juga di sini kita klik I'm not robot. Kemudian kita klik selanjutnya. Terkait tentang di sini, kalau misalkan teman-teman sudah punya akun di pendaftaran sebelumnya, kalian tinggal klik saja di sini, yaitu kalian klik kembali kemudian login ya. Nah kemudian di sini kalian silahkan klik kembali. Ini adalah kalau misalkan dari kawan-kawan yang ingin berkontribusi sebagai seorang asesor, namun untuk saat ini adalah sudah ditutup ya teman-teman. Nah untuk kalau misalkan teman-teman di sini sudah punya akun sebelumnya, maka kalian tinggal login saja. Kemudian teman-teman masukkan surel dan juga password yang dulu sudah didaftarkan. Terkait tentang tutorial lengkap cara daftar PPG Prajabatan, silahkan cek pada kartu video ini ya, atau silahkan cek di deskripsi. Dan di sini adalah terkait tentang pembukaan pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2023. Maka di sini kita perlu mengetahui untuk persyaratannya, yaitu untuk pendaftaran PPG Prajabatan yang ada di tahun ini kurang lebihnya sama dengan di tahun kemarin ya teman. Yaitu di sini kita bisa cek dari pengumuman dengan nomor sekian sudah tahun 2023. Maka di sini kita cermati dulu untuk persyaratannya. Persyaratan daftar PPG Prajabatan itu apa saja? Dikarenakan banyak sekali teman-teman yang ternyata berharap untuk mendaftar, ternyata di sini kita nggak bisa ya untuk melakukan pendaftaran. Nah syaratnya ini secara common ini adalah WNI jelas ya. Kemudian di sini tidak terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada Dapodik dan juga Simpatika. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah yang ada di Dapodik, maka berikutnya cara supaya bisa daftar ini gimana? Caranya adalah ya harus keluar dari Dapodikan dan juga Simpatika. Dapodik itu adalah aplikasi pendataan untuk guru-guru yang berada di bawah naungan Kemdikbud. Kalau Simpatika itu adalah aplikasi pendataan untuk guru-guru yang di bawah naungan Kementerian Agama, misalkan MI, MTS, Aliyah dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini kita cek di yang nomor 3. Tentunya dari persyaratannya inilah usia maksimal inilah 32 tahun ya. Cut off-nya ini adalah 31 Desember. Kalau misalkan teman-teman sudah di atas ini tentunya nggak bisa daftar untuk PPG Prajabatan. Kemudian ijazah kita harus S1 atau D4. Ini terdaftar pada Dapodik, terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi ya. Jadi pastikan ijazah kita ini sudah didaftarkan ke Pendikti supaya nanti bisa terbaca di sistem. Kemudian berikutnya di sini IPK ini adalah minimal 3,00 ya. Kalau IPK kita kurang dari ini tentunya nggak bisa lanjut. Kemudian untuk surat keterangan sehat jasmani, kemudian surat keterangan kelakuan baik, kemudian surat bebas nafsa. Ini nanti kita lengkapi ketika teman-teman sudah diterima untuk nanti kita lapor diri ya. Kemudian fakta integritas ini kita isi, kita tanda-tangani, nanti akan ada templatenya di bagian di sistem ya. Ketika teman-teman sudah membuat akun. Untuk cara membuat akun SIM PKB PPG Prajabatan ini silahkan cek pada kartu video ini. Kemudian di sini nanti teman-teman harus mengikuti tahapan seleksi, terdiri dari 3 ya. Yang pertama seleksi administrasi. Jadi teman-teman nanti setelah kalian mendaftar itu adalah sama halnya dengan mengikuti seleksi administrasi. Kemudian berikutnya nanti tes substantif, dan yang terakhir inilah tes wawancara. Kalau misalkan kita lolos di wawancara selanjutnya ya kita nanti akan bisa ikut PPG ya di tahun ini.
Dan selanjutnya di sini ada informasi lagi, yaitu terkait tentang kuota. Kuota nasional bidang studi PPG Prajabatan ini adalah ada 59.019. Nah, dengan jumlah yang sekian banyaknya ini, semoga teman-teman yang menjadi subscriber dari calon guru ini sebagian besar nanti bisa diterima ya. Kemudian untuk bidang studi PPG, ini bidang studi umum, ini ada guru kelas SD, bahasa Indonesia dan lain sebagainya ini. Kemudian di sini untuk bidang studi muatan lokal, jadi sekarang sudah ada bidang studi yang bahasa Jawa, bahasa Bali dan juga bahasa Sunda ya. Ini merupakan kabar gembira bagi teman-teman yang memiliki bidang studi muatan lokal. Kemudian untuk bidang studi yang vokasi, ini ada pemasaran, manajemen dan lain sebagainya. Semoga nanti teman-teman yang punya ijazah di bagian ini nanti bisa mendaftar dan pada akhirnya bisa lolos ya. Nah, selanjutnya di sini terkait tentang biaya, masa biaya pendidikan PPG Prajabatan. Jadi di sini nanti teman-teman dilaksanakan selama 2 semester ya untuk PPG-nya, dan di sini setiap semester itu ada 8.500.000. Kemudian di sini nanti teman-teman yang sudah lulus seleksi dan ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG Prajabatan 2023 ini akan memperoleh beasiswa. Jadi di sini untuk total biaya yang 17 juta untuk 2 semester ini adalah artinya teman-teman nanti gratis ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya biayanya berapa sih gitu ya, nanti hanya biaya untuk tes substantif ya. Kalau di tahun kemarin itu adalah ada 200.000, kemudian biaya untuk transfer itu kan sekitar 2.500 ya. Ketika kita sudah lolos, nanti ini adalah dari biaya 2 semester ini nanti akan menjadi beasiswa untuk kita ya. Jadi kita nggak bayar sama sekali untuk pendidikannya. Kemudian untuk tahapan seleksi di sini sama halnya dengan tahun kemarin, yaitu tahapan seleksi di sini ada 3 tahapan teman-teman yang nanti akan ikuti ya. Ini adalah tahapan yang pertama, ini tes tahap 1, ini adalah seleksi administrasi. Nah, ini adalah sama halnya dengan teman-teman melakukan pendaftaran, nanti mengisi isi dan sebagainya, itu sama halnya teman-teman di sini nanti ikut seleksi administrasi. Kalau kita lolos di tes tahap 1, maka teman-teman lanjut di tes tahap 2, yaitu tes substantif ya di sini. Untuk materinya ada di sini. Kemudian nanti kita secara luring teman-teman bisa memilih tempat uji kompetensi ketika melakukan pendaftaran. Nah, selanjutnya di tes tahap 3 ini ya. Ini tahap 3 adalah wawancara. Kemudian untuk tahapan seleksi bersifat sekuensial ya, sehingga di sini kalau misalkan kita nggak lulus di salah satu tahapan, maka kita nggak bisa melanjutkan. Artinya di tes tahap 1 di sini saya nggak lolos, saya nggak bisa lanjut di tahap 2. Saya tahap 1 lolos, tahap 2 nggak lolos, maka nggak bisa lanjut di tahap 3. Kalau semuanya lolos, maka kita nanti bisa ikut PPG dalam jabatan, ikut proses pendidikan 1 tahun. Setelah itu nanti teman-teman untuk yang lulusan ini nanti bisa langsung mendaftar ya ke marketplace. Dan selanjutnya di sini jika kita, ini adalah untuk biaya pendaftaran, ini masih sama dengan tahun kemarin. Biaya pendaftaran seleksi tahap 1 dan juga 2 ini adalah 200.000, kemudian adalah ditanggung oleh calon mahasiswa ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya biayanya berapa, ini ya hanya ini ya biayanya sekitar 200.000. Kemudian tata cara pendaftaran ini adalah sama halnya dengan tahun kemarin. Silakan teman-teman cek pada kartu video ini ya, atau cek di video deskripsi untuk lebih lengkapnya dan simulasinya. Nah, kemudian hal yang penting inilah terkait tentang jadwal. Nah, di sini kita untuk pendaftaran ini ada jangka waktunya, jadi pastikan teman-teman sudah submit atau akhiri proses pendaftaran, yaitu kirim berkas, yaitu maksimal tanggal 25 Juni 2023 ya. Kemudian untuk jadwal lanjutannya silahkan teman-teman catat, nanti diterapkan untuk kita ikut seleksi supaya nanti kita bisa lancar ya. Kemudian ketentuan lain dalam surat edaran ini terkait tentang linearitas ijazah. Kalau misalkan kita itu ingin mengambil PGSD misalkan, ini kita ijazahnya makanya harus di sini ya, S1 D4-nya. Kemudian berikutnya seni budaya, ini adalah ijazah yang harus dimiliki adalah yang seperti ini. Kemudian teman-teman bisa cek semuanya terkait tentang linearitas ijazahnya ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya di sini ini masih linearitas ijazah. Kemudian untuk fakta integritas, teman-teman silahkan unduh pada akun SIM PKB masing-masing ketika sudah membuat akun ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.